namaku Mona. Kebetulan aku juga penyintas autoimun mulai tahun 2019. Aku dermatomyositis. Dermatomyositis. Ya. Banyak ya macamnya. Banyak ya. banget. Aneh-aneh namanya ya. Iya. Namanya tapi keren-keren loh. Trigger, makanya Iya. waktu itu tuh sempat parah karena aku minum antibiotik harus habis. Oh. Waduh, itu pas hari terakhir minum antibiotik tuh sampai black. Ya, Benar nih semua rata-rata overthinking, gampang depresi. Betul banget. Jadi ya sudah. Introvert. Jadi ya udah kayak lingkaran setan. Ke tukang cukur, botakin. Pas dibotakin itu ngeri banget. Di awal kita harus ini dulu, istilahnya menerima ya, ikhlas istilahnya. Ikhlas ya. Oke, ini aku punya autoimun. Sebenarnya aku pernah baca jurnal Kak, Bang. Jadi sebenarnya autoimun itu merupakan kumpulan gejala. Jadi bukan suatu penyakit gitu. Nah, jadi ya cuman bagian kecil dari kehidupan kita lah gitu. Jadi istilahnya masih banyak hal lain kok yang bisa kita syukurin. Betul. Hal lain yang kita bisa jalani. Nah, ini pikirannya kayak gini penting nih. Jadi itulah coba mungkin ditanamkan dulu ya untuk teman-teman juga, termasuk aku pun begitu. Oke, selamat datang kembali di Imaji TV. Dan hari ini seperti biasa sudah ada seorang teman ngobrol yang bakalan sharing tentang autoimun, tentang apalagi ya, makanan-makanan yang boleh dan nggak boleh kita makan ya, yang sehat lah untuk terutama untuk kita para odamun atau orang dengan autoimun. Oke, ini dia Kak Mona. Kenalin diri dulu dong Kak. Oh iya boleh. Apa ya? Kenalin apa nih? Oke. Namaku Mona. Kebetulan aku juga penyintas autoimun mulai tahun 2019 akhir lah. 2019. Jadi belum lama sih ya sebetulnya ya. Jadi ya sampai saat ini masih dalam tahap berjuang dengan penyakit yang ada di tubuh kita. Benar. Tapi ya. Oke, aku permisi buka ya. Oh iya, silakan. Nggak apa-apa kalau pakai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi gitu aja kali ya singkatnya ya. Jadi ya gitu deh. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang autoimun karena ternyata banyak banget di luar sana teman-teman yang juga mengidap penyintas ya. Penyintas autoimun yang tidak sadar bahwa mereka tuh ternyata odamun gitu. Dan ada juga yang benar-benar bingung. Saya sebagai odamun ngapain gitu. Sementara autoimun itu kan punya banyak banget jenis ya. Kalau aku sendiri jenisnya psoriasis, jadi kena di kulit ya. Gitu. Yang kalau kata dokter itu pertumbuhan kulitnya tuh terlalu cepat gitu. Jadi kalau dokter bilang kalau pada orang normal itu 28 hari ganti kulit sekali gitu. Kalau di psoriasis itu bisa hitungan jam. Jadi itu dia makanya kalau ada di kepala itu kulit kepala itu ketombean terus karena kulit matinya itu terus muncul gitu. Kayak gitu. Kalau Kak Mona autoimunnya apa? Aku dermatomyositis. Dermatomyositis. Banyak ya macamnya. Banyak banget namanya ya. Iya. Namanya tapi keren-keren loh. Dermatomyositis. Jadi itu sebetulnya memang menyerang ke otot, bisa ke kulit juga. Ke otot. Iya. Itu yang dirasakan di otot kayak gimana? Yang dirasakan di otot tuh yang aku rasakan ya, jadi ototnya itu kayak melemah gitu loh. Jadi kayak melemah, kadang waktu awal-awal itu lemes gitu ya? Lemes. Waktu awal-awal itu baru terkena diagnosa itu, aku merasakan kayak lemah aja ototnya. Jadi kalau misalnya mau bangun kayak lemah kayak nggak ada tulang gitu loh rasanya. Oh iya, jadi kayak mau rebahan aja gitu. Terus misalnya buka, tutup toples ya, nggak bisa buka. Padahal kita udah nyengkrem di tutupnya ya. Nggak ngilu. Kadang-kadang aku ya, kan kalau kadang-kadang orang normal kalau lagi ngilu kan lagi nggak bisa ya, gitu. ada kadang-kadang, tapi jadi gitu udah nempel persis di toples, tutup toples, tapi nggak bisa buka gitu. Saking lemesnya ya? Iya, saking lemesnya gitu. Terus kalau di kulit
ya ada sih kayak bercak-bercak dikit, tapi nggak terlalu banyak tapi sih. nggak kayak yang psoriasis ya. Nggak kayak psoriasis Iya. gitu. Oke, jadi sekarang kita sharing dari awal nih jadinya, Oke, karena siap, saya boleh. yakin teman-teman juga banyak yang belum tahu gimana sih gejala awal atau Iya. pas tahu awalnya kena autoimun itu Kak. Iya, benar. Kayak benar. gimana? Kalau aku awal-awal ya Bang, itu kesemutan semua jari. Atau sama nggak mungkin ya? Aku enggak ya. Kak, Jadi iya. jari-jari semutan semua terus kaku. Jadi pernah nggak bisa ditekuk jarinya. Oh. Jadi ya waktu itu pernah bawa motor lagi di jalan, tiba-tiba kan posisi kalau stang motor begini ya. Iya, iya. Terus mau balik gini nggak bisa. Jadi diam-diam Iya, gitu. begini. Nggak narik rem dong. Iya, paniknya luar biasa kan itu Iya, lagi iya. di jalan. Ini kenapa nih takut jadi tiba-tiba begini. Terus Astaga. ya udah akhirnya minggir dulu ya karena nggak berani ya terus jalan kan malah bahaya. Mumpung belum terlalu Iya, ini kan masih bisa minggir lah gitu. Iya, udah aku diamin terus sambil coba pelan-pelan ngurut pelan-pelan. Ya lama-lama kita mau sih dia lemas lagi gitu. Gitu. Terus Berarti aku jadi ingat si Enzi Enzi Storia. Storia, Iya, dia ya. kan juga autoimun, pernah Dia cerita RA ya, kayak. RA yang tiba-tiba kaku kayak kayu gitu katanya. Tapi itu durasinya kadang sejam, 2 jam, habis itu normal lagi. Gitu nggak dia? Iya, Ada kurang durasi lebih gitu begitu ya? Ada durasinya, betul. Terus Gitu. gimana, Kak? Terus kesemutan lah, jari kesemutan, terus kaku, terus nyeri, kayak ditusuk-tusuk jarum. Gitu rasanya di kaki, jari kaki Nah, sama itu jari bagian tangan ya. menyiksanya Ya, berarti di situ. bukan menyiksa. Ulah lah di situ kan yang panik, ya bingung, Iya. yang stres, campur aduk deh. Mungkin aku rasa teman-teman yang awal-awal terdiagnosa autoimun pun pasti begitu rata-rata Iya, ya. iya, Mesti rata-rata dengan gejala ada yang fase muncul, itu, iya, ada apa nih gitu kan. bingung ya. Bingung pasti. Ya sudah, mulai dari situ mencoba mencari tahu, berobat ke sana kemari, yang ke dokter A nggak ketemu penyakit. Iya, ada gitu nggak kan. pernah nggak ada dokter atau tenaga kesehatan yang nggak ngerti? Kebetulan aku enggak sih, tapi Enggak, dia ya? tidak mengarahkan ke autoimun. Ya Aku maksudnya tahu itu, sih. maksudnya itu. Oh, Maksudnya iya, yang iya, ini iya. bukan autoimun Iya, gitu. itu benar. Itu saking autoimun itu memang kayak masih belum terlalu umum gitu. Mungkin Karena ya, banyak mungkin banget kan. ya. Mungkin Iya, yang dikenal kan. gara-gara penyakitnya Ashanti Ya, gitu-gitu kan. Nah, betul. itu baru yang dikenal kayak lupus Benar, kan. lupus yang- Kalau autoimun kan orang mikirnya cuma satu jenis. Iya. Autoimun penyakitnya Ashanti. Iya. Kenalnya penyakit hati ya. Kalau aku psoriasis, penyakitnya Kim Kardashian. Namanya bukan autoimun ya, penyakit Kim Kardashian. Iya. Nah, terus abis itu gimana? Habis itu ya sudah, jadi pertama sih ke dokter syaraf sih aku. Dokter Bang. syaraf, Iya, iya. dikasih obat 3 hari, ya mendingan sih, tapi setelah 3 hari kambuh lagi gitu. Terus diganti obat lagi dengan dosis yang lebih tinggi. Iya. Untuk seminggu. Dan itu belum mengarah ke Belum, autoimun. sama sekali nggak mengarah ke sana. Malah dikira aku diabetes kan. Nah, Dikira diabetes, dan kok diabetes, kayaknya gulaku baik-baik aja. Terus suruh cek gula, normal. Iya. Akhirnya dikasih obat, ya udah seminggu ya berkurang gitu lagi Bang. Udah, aduh udah deh, coba deh ganti dokter lain gitu Iya, kan, iya, dokter iya. syaraf lain. Sempat berapa kali ganti dokter? 4. Juara aku berapa kali ya? 3 kali. 3, lebih 1 aku ya. Ya gitu. Itu masa-masa mencari yang Masa-masa benar-benar mencari, ya. penuh drama Punya sih. drama dan Iya. ya gitulah ya Bang, ya Gitulah pasti ya. kita sama lah apa Pasti dirasain. ada masa kita tuh kayak putus asa, tapi mau putus asa juga nggak menyelesaikan Nggak masalah masalah, gitu. betul, iya. Jadi kayak kita tuh dipaksa mau nggak mau harus jalan gitu loh. Betul. Bener, karena tiba-tiba kan ya udahlah biarin aja deh gitu. Iya. Malah makin Penyakitnya nggak di dalam bisa, perut ya. nggak bisa Iya, nggak didiamin bisa. gitu. Benar, Saya malah punya pengalaman waktu ke tenaga kesehatan. Itu yang psoriasis itu kan ternyata belum sama sekali mereka tahu. Aku tuh dibilang korengan dong. Datang-datang, ini penyakit ini lagi rame nih gitu. apalagi anak-anak pondok gitu. Ini mondok enggak. Setahu kan aku paling udah jaga kebersihan segala macem gitu kan. Iya. Apalagi kemarin waktu masih COVID kan kita bener-bener yang harus detail bersih gitu kan. Betul. Makanya tuh jadi heran kan, akhirnya dikasih antibiotik. Nah, aku kan waktu itu kan belum paham ya, jadi minum-minum aja gitu. Dan ternyata setelah nyari-nyari tahu antibiotik itu kayak musuhnya dia gitu, betul. malah makin trigger. Makanya waktu itu tuh sempat parah karena aku minum antibiotik harus habis. Waduh, itu pas hari terakhir minum antibiotik tuh sampai
blackout sampai nggak bisa bangun. Oh. Sampai vertigo Oh, gitu. ya? Iya, mungkin karena ada stresnya juga mikirin Iya, ini bisa gitu jadi, kan. ya. Unik Iya. banget ya autoimun itu. Iya, benar. Kita nggak boleh stres. Nggak boleh stres. Penyakitnya itu apa? Obatnya nggak boleh stres, Iya. tapi penyakitnya bikin stres. Nah, gimana dong tuh ya? Gimana dong? Aduh. Akhirnya tahu autoimun gimana? Akhirnya aku ke penyakit dalam. Heeh. Terus dokternya curiga kok seperti autoimun. Ah. Terus disuruhlah cek sama tes ya. Iya, iya. Ya sudah, dari situ langsung ketahuan bener-bener positif. Nah, Mulailah tingkat kesetresan itu mulai stres itu menjadi. makin parah, apalagi rasanya. kalau ada Aduh. kalimat yang bilang ini nggak sembuh. Nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Aduh, itu yang stresnya. Itu minta yang ampun. kayak petir ya. Iya, kayak dunia tuh kayak kiamat ya. Iya, Bang, ya. terus aku Kayak- harus ngapain gitu kan, Iya, nunggu mati betul. kayak gitu kan. Iya. Wah, Itulah udah capek. gimana tuh waktu itu? Aduh. Maksudnya Oh. masa-masa terendahnya tuh gimana waktu itu? Itu begitu aku didiagnosa positif autoimun, setelah keluar dari ruang dokter, aku langsung telepon kakakku. Mm-mm. Aku nangis jadi-jadinya. Iya. Orang-orang mungkin melihatin di rumah sakit itu. Oh, di rumah sakit nelponnya? Iya, betul di rumah sakit pas, tapi sudah keluar di Udah depan keluar rumah ya, sakit pas sudah divonis iya, gitu. nangis, benar-benar nangis, sudah nggak peduli lagi orang lihat. Dan itu yang nangis mungkin ada setengah jam. Cuma nangis aja, nggak ngomong apa-apa. Iya. Tapi didengerin gitu. Dengerin, tapi maksudnya kakakku ngomong, tapi mungkin Kenapa, aku nggak kenapa denger gitu? ya. Aku nangis terus. Ya sudah, 3 hari itu aku nggak mau keluar kamar. Di Oh, iya. kamar meratapi nasib, nangis terus. Nggak mau ngapa-ngapain. Iya. Nggak tahu, mungkin Bang Aziz beda lagi kali ya. Cowok beda ya. Cowok Sosok beda kuat. ya. Sosok kuat padahal enggak ya. Itulah, kayak 3 hari benar-benar titik terendahku itu. Jadi, nah setelah 3 hari itu nggak tahu kenapa dia sambil lihat-lihat lah, Ya, browsing kan, terus nyari-nyari. nyari-nyari, terus ada, aku lupa tuh ya, ketemu ada suatu artikel yang di situ, ya di situ aku ambil intinya itu, kalau aku gini terus percuma, toh penyakit ini juga nggak bisa sembuh gitu aja, Iya, ada iya. malah makin parah, Mm-mm. kondisiku makin berat, seperti itulah. Didiemin Terus, iya, nggak bisa didiemin. juga gitu. Oh ya sudah, kalau gitu ya aku lawan lah ini penyakit ini gitu. Jadi ya aku begini malah makin menderita gitu. Mm-mm. Kan, jadi ya aku lawan, aku ya harus berjuang, aku bisa. Iya. Entah kenapa hari keempat itu langsung tiba-tiba kayak Semangat gitu iya, ya. semangat. Kayak emang begitu sih, Emang kalau begitu misalnya ya, lagi Bang, sedih ya ya. udah sedih aja gitu. Iya. Sedih habisin Mungkin aja nggak apa-apa sedihnya ya, gitu. boleh lah ya kita melepaskan sedih itu Iya ya. bener, jadi Biar setelah keluar kita semua. keluar semua, Iya, baru biar tuh, enteng ya, baru tuh. fase berikutnya gitu. mulai bisa berpikir lebih fresh Iya, lah ya. iya. Mungkin itu kali memang udah Heeh. jalan Terus gitu ya. waktu itu keluarga gimana pas Keluarga dikasih tahu? awalnya kaget sih juga. Bingung Kaget, juga tapi- kan? Iya, tapi mereka yang mendukung aku sepenuhnya, Iya. support aku ya, istilahnya mereka bersama-sama aku lah gitu Iya, sampai iya. hari ini. Bener, yang aku bikin itu paling semangat. penting, itu paling penting. Iya, Karena betul. banyak di luar sana itu mereka tuh kadang nyembunyiin, Iya. nggak mau ngasih tahu siapa-siapa gitu. Iya, Justru malah tapi itu yang jangan. malah bikin kita tambah stres Iya, gitu. tambah stres, betul. Dan alasanku kenapa bikin konten itu sebenarnya tuh aku sebenarnya nggak pede nih di depan kamera gini-gini sebenarnya. aku juga gak pede loh. Iya, tapi karena apa ya? Kalau semakin kita sembunyiin itu malah makin bikin kita banyak tekanan kan? Iya, benar, Tekanan benar. supaya orang lain nggak tahu Betul, gitu. betul, Segala betul. macam cara nanti kita akan pakai biar Betul. orang tuh nggak tahu gitu Iya, kan? iya, benar. Akhirnya makanya aku sempat sharing kemarin tips-tipsnya biar lebih bisa menerima itu. Pertama itu yang kemarin yang aku lakukan ya udah sharing ke orang gitu. Karena yang sakit ini nggak kita doang kan. Iya, benar. Jadi apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita coba jalani itu sharing aja gitu Iya, ke orang-orang gitu. Jadi lebih menerima. Jadi Benar. orang-orang juga yang tadinya kan apalagi kalau aku kan muncul kan, kelihatan kan di Iya, kulit kan iya. itu bisa memicu orang untuk gitu. Iya kan? Iya, iya. Orang tuh ngelihat ih koreng gitu kan. Itu tuh yang beban banget itu. Tapi kalau kita nggak ngomong ke orang gitu, ya orang nggak akan tahu. Kita nggak bisa salahin mereka juga Iya. karena mereka nggak tahu kan. Iya, betul. Orang kan taunya yang ada di kulit itu kalau nggak jamur koreng gitu kan. Ya dua itu doang yang mereka ngomong gitu. Masih mending kalau mereka datang nanya kenapa kulitnya. Nah enak jelasin Enak, ya, kan. benar. Ini kan yang cuman ngelihat gitu kan, yang ngeremehin, ngerendahin, jijik gitu kan.
Itu dia alasannya kenapa aku tuh bikin konten. Bikin konten supaya orang tuh, oh jadi kamu kena sakit ini gitu. Jadi kan orang tuh lebih respect juga, ada dukungan juga gitu. Orang juga aware gitu kan. Dan seperti kamu tadi dari keluarga juga itu penting banget. Penting banget. Jadi memang support keluarga itu sangat-sangat membantu kita ya istilahnya ya untuk menjalankan istilahnya ya proses pengobatan kita ke depannya ya. Iya, gitu. Kayak nyari informasi juga kan sebagainya. ada tim lah gitu. Ada tim lah, iya. Kita jadi punya tim karena kalau jalan sendiri itu aduh berat banget. Jadi jadi dia tuh yang benar-benar kayak 24 jam itu nyari tahu ini autoimun. Dia emang udah dari awal tuh tahu psoriasis, sudah kenal gitu. Cuman belum pernah ngeliat langsung gitu dan gak nyangka ada di suaminya gitu kan. Akhirnya tuh dia bener-bener total nyari tahu di Instagram, TikTok, YouTube. Ternyata banyak semua ada di situ. Tapi konten yang bener-bener ngasih yang logis itu tuh ada di konten-kontennya luar gitu. Kalau di Indonesia kan masih dikenal sebagai penyakit kulit, bukan autoimun yang sebenarnya gitu. Trigger sebenarnya tuh autoimun kan. Kita tuh masih kenalnya tuh penyakit kulit. Jadi yang diobatin tuh kulitnya doang gitu. Makanya setelah dia nyari tahu bahwa ternyata ini penyebabnya dari pencernaan itu mulainya dari pikiran kayak gitu-gitu. Akhirnya tuh kita kan jadi tahu kan harus ngapain gitu kan setelah tahu penyebabnya gitu. Betul. Nah, yang saya pengen tahu juga apakah penyebab yang maksudnya spesifiknya gitu, yang psoriasis sama yang Kak Mona alamin itu sama nggak sih ya? Tapi kalau secara umum kan sama ini. Iya. Apakah ada hal tertentu yang lain gitu yang jadi trigger? Kalau jadi trigger sih yang Kak Mona ngerasain nih penyebabnya ini deh gitu. Maksudnya sampai muncul si autoimun ini. Kalau aku sih kemungkinan besar dulu memang aku kan pencinta antibiotik ya. Oh gitu. Bukan pencinta sih sebetulnya. Iya, nurut. Langganan. Iya nurut. Jadi dikasih antibiotik harus minum habis. aja. Ya harus habis minum aja pokoknya. Pokoknya dikasih ini antibiotik ini minum gitu. Iya. Sepertinya kebanyakan antibiotik dulu ya. Betul. Kemudian saya juga begitu. masalah di pencernaan udah jelas dari dulu memang. Dulu aku ada GERD. Iya. Itu ya bener-bener orangnya overthinking kayaknya deh. Lumayan overthinking dan itu yang dibawa sampai stres lah. Iya. Rata-rata sih ya. Begitu ya. Jadi udah jelas ini. Nggak bisa dipungkiri itu. Tadinya enggak kok gitu, tapi pas tahu benar di semua rata-rata overthinking, gampang depresi. Betul banget. Jadi ya introvert. Jadi ya udah kayak lingkaran setan ya. Gitu aja. Gitu terus gitu. Dan saling berhubungan ternyata bener ya gitu loh. Sekarang baru tahu. Oh iya ya ternyata begini ya. Aku soalnya gini, karena akhirnya banyak yang jadi tahu kan kalau aku psoriasis, banyak teman-teman yang nanya gitu di YouTube, di Instagram tuh DM-nya tuh tiap hari tuh DM tuh. Dan mereka tuh rata-rata yang mengikuti, ada yang saya senang banget, ada yang bilang, "Bang, terima kasih ya videonya bikin saya jadi semangat lagi gitu. Bang, makasih ya akhirnya saya bisa optimis nih remisi gitu." Cuman ada yang tiba-tiba, "Bang, saya udah ikutin nih semuanya. Saya sudah makan ini, saya sudah diet ini, sudah minum suplemen ini, tapi saya nggak sembuh-sembuh." Itu kan nadanya marah kan? Tapi kayaknya stres deh gitu. Terus tapi kayak kurang tenang deh. Itu yang susah. Ketahuan akhirnya ya. Akhirnya ya udah mau gimana pun dietnya, mau gimana pun ini kan yang saya bilang kan yang paling awal pertama itu ya pikiran gitu kan. Betul. Selama kita masih kayak belum menerima ya tetap aja gitu. Berat gitu. Iya, benar-benar. Oh iya Kak, Mona ada vaksin? Sudah ya. kali. Aman. Aman. Malah habis vaksin aku langsung kerja. Nah, di rumah ya. Tapi kan udah mempersiapkan diri dulu kan ya, sebelum vaksin kan. sudah mempersiapkan diri. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi banyak orang yang tiba-tiba vaksin terjadi sesuatu gitu. Karena ternyata autoimun gitu kan. Iya. Banyak yang belum tahu bahwa autoimun gitu sebenarnya gitu. Nah, Kak Mona bisa nggak nih ngasih tahu teman-teman ciri-cirinya apa sih, tanda-tandanya mau muncul yang apa sih tadi namanya? Autoimunnya Kak? Dermatomyositis. Iya, dermatomyositis itu awal-awalnya tanda-tandanya kayak gimana gitu?
Sebetulnya kalau jadi namanya autoimun, misalnya satu jenisnya kayak seperti aku kan dermatomyositis ya. Iya. Mungkin ada yang berbeda juga ya gejala, jadi tidak bisa sama semua gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang Iya, sama. iya, yang Nah, umum. kalau yang umum ya. Kalau aku sih yang kayak tadi aku bilang Bang di awal-awal, jadi jari-jari tuh Oh, semua yang tadi ya. kesemutan. Iya, terus kaku, terus nyeri kayak ditusuk jarum. Iya. Terus sama cepet capek rasanya, cepet lemes gitu. Padahal nggak kerja terlalu berat, Iya, itu cepet capek, cepet lemes gitu. Di Jadi, kulit ruam tadi apa bintik-bintik. ada iya sempat ruam merah di betis, tapi enggak, terus berapa hari kemudian hilang sih. Jadi, Iya, iya, berarti lebih banyak ke otot lebih banyak itu. ke otot narinya, iya gitu. Jadi awal-awal itu gejalanya, nggak terlalu yang gimana-gimana. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau Gitu di sih. psoriasis itu gejala awalnya itu aku tuh muncul kayak ketombe. Awalnya ketombe parah banget ketombenya tuh. Jadi setiap makan pedas Sampai ketombe. berjatuhan gitu kan? Apa tuh? Iya, berjatuhan itu. Jadi dulu tuh aku lucu-lucuan salju. Salju. Tapi lama-lama kok nggak normal ya gitu. Lama-lama tuh kayak numpuk gitu loh, numpuk gitu. pas Kering gitu dikeletekin nggak, Bang? Kering. kulit kering banget. Jadi kulitnya tuh yang mati jadi ketombe kan. Jadi dia lebar-lebar. Itu kalau aku duduk di meja lagi ngetik apa tuh gini, nanti pas selesai tuh di lantai tuh kalau dikumpulin tuh bisa setengah gelas tuh. Wow. Iya. Jadi kayak Ya, gitu. Lama-lama makin gak nyaman kan, makin Oke. gak nyaman. Akhirnya aku ke dokter kulit yang pertama. Dokter kulitnya bilang, oh ini seboroid. Seboroid, iya. Masih belum ini nih, oh mungkin harus ini. Saya tuh orangnya suka ini ya, suka kayak oh ya deh nanti gampang kayaknya ada sih, pasti ada solusinya gitu. Terus dicek kan, coba lihat siku ternyata ngelupas gitu, lutut gitu. Oh ini udah ke arah psoriasis sih katanya gitu. Dokter kulit yang pertama. Waduh, gitu apa nih gitu. Mulai tapi belum panik kan. Tapi udah gatal banget akhirnya ke tukang cukur, botakin. Pas dibotakin itu ngeri banget. Aku pernah posting kayak fotonya tuh ngeri banget itu. Gimana tuh? Di Instagram tuh kepalaku tuh kayak ngeri kayak apa ya, numpuk gitu loh. Kayak berlapis-lapis Kayak ada gitu jamur, gitu. kayak jamuran tapi kayak gimana ya, pokoknya iuh banget lah pokoknya. Saat itu tuh aku lagi di tempat cukur kan, kirimin fotonya ke istriku terus sampai sedih ngeliatnya ke ibuku juga. Aduh gitu. Kenapa gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba muncul bintik-bintik di kulit kayak cacar. Yang aku belum paham sama sekali, belum tahu itu autoimun. Untuk muncul bintik-bintik, akhirnya waktu itu aku mikir, wah ini darah kotor nih kayaknya gitu. Udah lama nggak bekam, akhirnya bekam kan. Aku bekamnya rutin biasanya setiap bulan bekam. Akhirnya bekam di belakang, malah di tempat bekam itu muncul tuh bintik-bintik itu gitu. Lama-lama bintik-bintik ini membesar. Gatel nggak Bang? Gatel karena dia kan kering kan. Iya. Bintik-bintiknya membesar dan akhirnya satu titik sama titik ini ketemu saking membesarnya gitu. Jadi di kulit tuh tiba-tiba di punggung muncul, di kaki nyebar ya, jadi nyebar. semua mungkin adalah 80%. Ya, kecuali muka waktu itu. Iya. Nah, akhirnya mulai sadar setelah nyari-nyari tahu, lihat-lihat, oh ini psoriasis, istriku sih yang nyari tahu segala macam. Karena aku nyari tahu tuh malah pusing gitu, Pusing ya. malah stres gitu. Untung ada asistennya ya. Itu dia, makanya itu masuklah ke fase kayak Kamona tadi yang berat banget itu, yang padahal tadinya lagi dapat tawaran jadi host, ini kok Imaji TV lagi jalan gitu kan. Waduh, ini gimana gitu. Terus mana waktu itu kita lagi merencanakan anak ketiga. Jadi anak ketiga itu kita tahu dia ada pas saya tahu saya sakit gitu. Jadi nanti umurnya dia sama umur ini sama gitu. Iya, nah tambah stres lagi kan. Maksudnya stres ini kan nular nggak ya ke anak kayak gitu-gitu kan. Nah, ternyata memang ada peluang untuk ke anak kena, tapi kalau ke trigger gitu. Kalau ke trigger misalnya stres, makan sembarangan. Tadinya stres banget, waduh gimana nih gitu, udah kayak gimana akhirnya ke dokter lah gitu kan, dokter ini dokter itu, sempat ke klinik kulit gitu kan, sampai dokternya bawa ke sini, bawa ke sini kita podcast sama dokternya gitu. Tapi jadinya perubahan yang kamu rasakan setelah akhirnya melewati drama tadi, mulai menerima diri, apa perubahan yang dirasakan? Wah,
Kalau kita perubahan banyak banget. Nah, jadi sebetulnya gini, pertama kali yang perlu kita, mungkin teman-teman mungkin juga ya, untuk teman-teman yang baru terdiagnosa autoimun, Iya. yang masih mencari tahu nih tentang autoimun, atau bahkan mungkin yang sudah lama, sebagai penyintas autoimun tapi merasa lelah, capek, itu juga pasti juga banyak mungkin ya, Iya. up and down gitu Karena kan. Jadi high maintenance. betul banget. Itu juga jadi pemicu stres loh. Benar. Jadi memang di awal kita harus ini dulu, istilahnya menerima ya, ikhlas istilahnya. Ikhlas ya. Oke, ini aku punya autoimun. Sebenarnya aku pernah baca jurnal Kak Bang. Jadi sebenarnya autoimun itu merupakan kumpulan gejala. Jadi bukan suatu penyakit gitu. Nah, jadi ya cuman bagian kecil dari kehidupan kita lah gitu. Jadi istilahnya masih banyak hal lain kok yang bisa kita syukurin. Betul. Hal lain yang kita bisa jalani. Nah, ini pikirannya kayak gini penting nih. Jadi itulah, coba mungkin ditanamkan dulu ya untuk teman-teman juga, termasuk aku pun begitu. Benar, gitu. kita juga kadang turun naik juga kan? gitu. Iya, jadi kita terimalah penyakit itu, ya sudah, memang ada di badan kita terima, kita ikhlas dan coba berdamai dengan penyakitnya, bersahabatlah dengan penyakitnya. Itu bantu loh. Jadi istilahnya kan kita nggak terlalu fokus dengan autoimun. Iya, benar. Fokusnya ke autoimun aja, padahal masih banyak hal lain yang perlu kita kerjakan. Masih banyak yang harus disyukuri. Iya, itu kadang kita nggak lihat ke situ ya. Iya, betul. Lihat ke situnya gitu. Jadi mungkin bisa awalnya gitu dulu ya, gitu. Yeah. Itu udah cukup membantu loh di awal. Nah, ini benar-benar membantu nih teman-teman. Sangat membantu. Sangat membantu. Yeah. Memang berat. Berat memang. Iya. Tapi kan berat itu pasti bisa lah, dipelajari pelan-pelan. Jadi gitu. yakinkan diri sendiri. Gini, jangan, ini kalau aku ya Bang ya. Yeah. Jadi kita jangan mengasihani diri kita. Nah, paling penting. Tapi kasihilah diri kita. Kita mengasihi diri kita, menyayangi diri kita. Jangan mengasihani. Itu beda ya, beda ya, arti ya. Mengasihani itu lebih ke rendah diri, pesimis. Pesimis, jadi kayak nelongsor. Kenapa ya? Aduh, itu yang jatuhnya malah makin sakit. Makin sakit, makin stres kan gitu. Jadi kita mengasihi diri kita. Caranya apa dengan mengasihi diri kita? Ya, dirawatlah badannya, tubuhnya. Kasih makanan yang bagus, nutrisi yang baik untuk tubuhnya, karena memang itu yang diperlukan untuk tubuh kita gitu. Jadi seperti itulah gitu loh. Jadi, benar. Ikhlas ya. Ikhlas, pertama harus ikhlas dulu. Harus diterima, bersahabat dengan penyakitnya. Itu enteng nanti jadinya. Nggak merasa. Pengennya nangis, pengen banget gitu. Nangis aja Bang. Cuman nggak bisa, maksudnya. Gitu. Justru aku malah nonton Netflix film sedih-sedih nangis gitu. Gula itu di autoimun itu dia memicu peradangan. Ya. Ini sama sih kayak terigu ya, terus PF yang high process ya, yang sudah berkali-kali diproses gitu kan. Itu juga kalau bisa di stop deh gitu kan. Itu terus kayak pengawet, pewarna, pemanis, yang kimia-kimia lah Bang gitu. Sekarang banyak banget ya gitu. Banyak banget. Itu kalau bisa juga di skip gitu, ya dihindarin lah. Kita tuh lagi sakit tapi orang ngeliat nggak sakit gitu. Orang itu lagi berjuang sama diri kita sendiri, lagi perang nih, stres apa enggak gitu, lagi ngelawan stres gitu. Kedua, ini diguna-guna.